Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati, Bapak Pangdam 17 Cendrawasih yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasdam 17 Cendrawasih yang sangat saya hormati, para pejabat pemerintah Provinsi Papua yang sangat saya hormati, Ketua Wilayah PWNU Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajarannya, seluruh kepanitiaan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang sangat saya hormati, ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, banser, seluruh banom-banomnya, jamnya ahli Torekoh yang sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, NU lahir pada 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah di kediaman Kiai Wahab Asrullah, pahlawan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para wali Allah, para ulama yang luar biasa, yang didirikan oleh para wali Allah, muridnya seorang wali Allah, yaitu Syekhana Khalil Bangkalan, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Asrullah dan sebagainya. Ini adalah para wali Allah. Maka oleh karena itu NU ini benar-benar luar biasa keberkahan, sangat barakah, karena namanya juga Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan para ulama. Yang dinamakan Nahdlatul Ulama ini adalah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nahdlatul Ulama ini kebangkitan para ulama, artinya perjuangan ini adalah melanjutkan perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Masyaallah muslimin, kenapa kita menggunakan ini Nahdlatul Ulama? Karena kalau kita ingin belajar betul-betul tentang Islam saat ini, tiada lain dan tiada bukan harus kembali kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu menjadi pewarisnya para nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terdekat daripada Rasulullah itu siapa? Yang paling terdekat dengan Rasulullah itu adalah pewarisnya. Siapa pewarisnya para nabi, Bapak-bapak, Ibu? Pewarisnya para nabi itu siapa? Ulama. Maka oleh karena itu kalau kita ingin belajar atau mungkin kalau kita bicara kalau kita ingin tahu Islam kita, apa itu kualitas keimanan kita itu original atau tidak, ori atau tidak, maka kita harus punya sanad ilmunya yang original. Sanad keilmuan kita dari ulama sampai kepada Rasulullah SAW. Yang berikutnya lagi di dalam Nahdlatul Ulama, di dalam kualitas keagamaan kita ini adalah masalah akidah kita ini adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, taraktu fikum as-saqalain. Saya meninggalkan kepada
kepada kalian semuanya dua beban yang paling berat, dua beban yang sangat berat, yaitu ma'in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, kitab Allah, pertama kitabnya Allah, yang kedua adalah wa'itrati ahla baiti, yaitu keturunanku kata Rasulullah SAW. Jadi ini dalam NU ini adalah yang diidolakan itu adalah para ulama, para habaib, para ulama, para habaib. Ini tidak boleh dilepaskan. Ini para ulama ini, Nahdlatul Ulama ini yang tidak bisa dilepaskan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Sekarang ini di dalam Nahdlatul Ulama itu ada dua macam yang betul-betul berjuang di dalam ini apa? Dua macam. Ada yang kultural, ada yang struktural. Yang struktural itu tidak banyak. Ketua PWNU Tanfidiyah seluruh Papua hanya satu orang saja. Tapi yang kita tidak harus terpaku dengan hanya satu orang saja, tetapi kita ini bisa ikut ngurusi NU, bisa ngurusi NU lewat kulturalnya. Ya, NU ini luar biasa, hadirin wal hadirat. NU ini luar biasa. Yang diurusi NU itu sejak ketika masih dalam kandungan. Ketika kandungan, orang NU itu ada apa itu baca doa ketika 7 bulan, 4 bulan. Bapak-bapak ibu-ibu kalau 4 bulan baca doa ya. Karena 4 bulan itu adalah pas ketika ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh, maka berdoa kepada Allah. 7 bulan juga berdoa. Jadi di dalam orang NU yang diurusi itu adalah sejak masih dalam kandungan sampai wafat, setelah masuk ke liang lahat, baca tahlil, ya, baca zikir. Ini orang NU yang diurusi ini luar biasa. Mulai sejak apa ini? Sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali tadi, ini namanya adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Jangan dirubah, ya, jangan dirubah ini jamnya ini jangan dirubah menjadi sukutul ulama, diamnya para ulama. Diamnya para ulama itu apa? Namanya kiai, namanya ustaz. Ustaz atau ustaz? Ustaz atau ustaz? Ustaz itu ngobos. Kalau ustaz itu rada ngobos-ngobos saja gitu ya. Makanya harus ustaz. Ustaz gak mau ngajar ngaji, gak mau ngurus umat, itu namanya sukutul ulama. Namanya ustaz gak mau ngajar ngaji. Mohon maaf, kadang-kadang begitu, oh saya ini kan tugas saya ini kan ngimami saja, saya ini kontrak saya ini kan ngimami saja. Ente ini jadi ustaz kontrak atau mau jadi apa ini, melanjutkan perjuangannya para ulama. Para ulama kontrak yang penting ngaji, ngajar nggak? Ini masalahnya sekarang ini para ulama-ulama mandul ini gara-gara terlalu terpaku dengan kontraknya, ya. Gini apa betul? Allah, jangan terpaku dengan kontraknya. Kontrak kita ini dunia akhirat di sisi Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan juga menjadi naumul ulama, tidurnya ulama. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat yang masih perlu bimbingan para ulama, di tengah-tengah umat yang masih banyak anak-anak kita belum bisa ngaji, belum bisa baca sulam safinah, belum bisa ngaji sulam taufik, ulamanya diam saja, tidur saja. Ini namanya naumul ulama, tidurnya para, ini musibah ini. Pokoknya ulamanya tidur saja pikirannya, ini musibah untuk umat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbah Hasyim Asy'ari ngendikan, siapa saja yang mau ngurusi NU, yang ngeramut NU, maka saya anggap muridku dan aku doakan dirinya dan keturunannya husnul khotimah. Amin Allahumma. Ini Hasyim Asy'ari begini. Jadi kebalikannya. Jadi kalau ada orang, jadi kalau ada orang
hanya ngerepoti saja di dalam NU, hanya pejeng nama, pajang nama saja di dalam NU, tapi tidak pernah mengikuti majelis-majelisnya NU, tidak pernah bikin istighosa NU, tidak pernah bikin majelis-majelis sholawat, tidak pernah majelis zikir. Hati-hati, takutnya dia tidak husnul khotimah. Naudzubillah, subhanallah. Orang NU yang diurusin gini, rotipan, istighosahan, manakiban. Wong NU takoni manakib itu apa? Repot nanti ya. Wah, ini manakiban harus aktif dalam NU itu, majelis-majelis zikir harus apa itu Lailatul Istima harus digerakkan. Lawan pengurus NU kok tidak mau ngurusi ini, lah terus mau ngurus apa? Mau ngurus apa? Gini mboten, nggih. Nah, ini kritikan atau apa ini kritikan untuk kita bersama-sama, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. NU ini luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, NU itu sangat luar biasa. Karena NU ini berdiri, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lahir sebelum lahirnya Indonesia. Jadi kita ini 1926. NU apa itu NKRI 45. Kita lahir lebih duluan. Jadi sebelum ada NKRI ini sudah ada lembaga-lembaga pendidikan, ngaji, bahkan ada Hizbullah yang mempertahankan negara kesatuan Republik ini. Untuk NKRI ini sudah ada perjuangan para ulama-ulama, hatta sampai ada resolusi jihad. Resolusi jihad yang ini adalah yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, saya ingin bercerita yang lain. Dari resolusi jihad itu, yang perang itu, hadirin, yang ikut perang jihad fisabilillah itu tidak hanya manusia yang hidup. Saya ini mendapatkan cerita dari teman saya itu, apa ini dia punya kasyaf ya, kasyaf itu bahkan orang-orang yang wafat, ruhnya orang-orang yang wafat, ayo berangkat ke Surabaya karena ada perintah Mbah Hasyim Asy'ari untuk jihad fisabilillah. Jadi ruhnya orang-orang yang wafat saja ikut hadir di dalam perang jihad apa itu ketika resolusi jihad ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak hanya mampu menggerakkan manusia-manusia yang hidup, tapi juga ruhnya para wali-wali, orang-orang yang wafat. Maka ini Indonesia ini luar biasa berkahnya. Maka oleh karena itu di dalam NU itu sangat banyak pahlawan-pahlawan nasional untuk NKRI ini. Bahwa Rasulullah, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah As'ad. Ini muridnya Syekhona Khalil. Pak Kasdam mohon izin. Jadi murid-muridnya aja jadi pahlawan. Tapi sekarang yang ketinggalan, gurunya para pahlawan itu belum diangkat jadi pahlawan. Syekhona Khalil, Bang. Itu muridnya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil belum diangkat jadi pahlawan. Mungkin Bapak Pangdam nanti bisa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya NU untuk dunia. NU manfaat untuk dunia. Bagaimana tidak manfaat untuk dunia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ketika NU ini adalah lahir ketika terjadi gerakan Wahabi yang sangat luar biasa di Mekah. Maka kemudian ada Komite Hijaz. Komite Hijaz ini yang dipimpin oleh Mbah Wahab Asfullah berangkat untuk menemui Raja Arab pada saat itu. Karena Wahabi ini punya tujuannya Wahabi itu dengan dalil-dalil musyrik, syirik dan lain sebagainya, itu seluruh situs-situs sejarah yang ada di Arab itu, yang ada di Hijaz itu semuanya dibongkar semuanya. Tinggal satu saja, yaitu makamnya Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ziarah di Makkah, Ma'la maupun di Baqi, di Baqi itu ada ribuan para sahabat Rasulullah yang wafat di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pernah ke Uhud, itu di sana, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak tahu, maka adalah yang diziarahi ini apa? Yang diziarahi di sana itu seperti persis lapangan sepak bola, tidak ada tanda-tandanya. Nah, inilah jasa jahatnya orang-orang Wahabi. Ya, jasa jahatnya orang-orang Wahabi. Dan yang berikutnya yang mau puncaknya adalah makamnya Rasulullah itu mau dipindahkan, mau digusur sama orang-orang Wahabi. Maka Nahdlatul Ulama
yang dipimpin komite Hijaz bahwa Rasulullah datang ke sana untuk jangan sampai dirubuhkan makamnya Rasulullah. Ini adalah jasanya Nahdlatul Ulama. Jadi untuk dunia ini, Masya Allah, makamnya Rasulullah sekarang ini kita masih bisa melihat karena Di antaranya adalah utusan Nahdlatul Ulama datang ke sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu luar biasa berkahnya. Ayo kita khidmat di NU ini dengan sungguh-sungguh. Khidmat di dalam NU ini dengan sungguh-sungguh. Bapak Pangdam atau yang dalam hal ini Bapak Kasdam yang mewakili Bapak Pangdam, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Warga NU semuanya, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Fatayat, muslimat, banser, ansor, semuanya warga NU, Jamiah Ahli Thariqah Nahdlatul Ulama, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Papua, Indonesia, dunia, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi qarnis sani li Nahdlatil Ulama. Ya Allah, bi jalalika wa qudratika wa bi haqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi alihi wa azwajihi at-tahirin ajma'in wa bi haqqil malaikatil muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Izrail wa bi haqqi jami sadat sufiyah wa bi haqqi syadul gadil jilani syadul sana syadul syamatul badal qabr wa bi haqqi jamalati safil jawa al-masrur bi wal songo wa bi haqqi jami muassis Nahdlatul Ulama wa bi haqqi syekhana Khalil Makalan. Ihfadna ya Allah, lindungilah kami semuanya, lindungilah Nahdlatul Ulama di dunia dan di NKRI ini tetap kokoh, dijauhkan bala dan musibah. Amin Allahumma. Semakin jaya, Indonesia semakin aman, Indonesia menjadi semakin aman, Indonesia menjadi semakin aman berkah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Dan terakhir saya ingin, tadi sudah dibacakan Hizbul Bahar. Saya ini ketika terjadi geger-geger di Sentani, salah stu kiai saya, Syekhina Maimun Zubair, salah satu amanahnya wirid Hizbul Bahar. Bapak-bapak ibu lihat di Google Hizbul Bahar, nanti baca, karena kalau dibaca di rumah aman. Hizbul Bahar kalau dibaca di rumah aman. Kalau bapak-bapak ibu-ibu baca Hizbul Bahar ketika munculnya matahari, maka dimudahkan hajat-hajatnya. Allahumma. Berdoa kepada Allah setelah baca Hizbul Bahar, lindungi kami, lindungi keluarga kami, muslimin muslimat yang ada di Papua ini. Wabil khusus saya mengharapkan, sangat mengharapkan, kandekan kita ini mendengar berbagai musibah saudara-saudara di daerah-daerah sana yang di daerah Papua ini. Andaikan boleh berharap para pejabat TNI kita, masyarakat kita yang ada di sana, ayo perbanyak. Indonesia ini sekarang ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah bisa aman karena harus ada ikhtiar lahir, harus ikhtiar batin. Ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Bapak-bapak ibu-ibu, NU ini tugasnya begini nih. NU ini ngurusi umat, ngurusi segala macam, tapi tanpa gaji. Ada yang digaji untuk bela NKRI. NKRI harga mati. NU itu NKRI harga, tapi nggak ada yang gaji. Muslimat ada yang gaji, Fatayat ada yang gaji, Banser Ansor yang gagah-gagah ini ada yang gaji, nggak ada yang gaji semuanya. Tapi harus perbanyak doa supaya kita ini gajinya nanti di akhirat, karena didoakan oleh Mbah Hashim Asy'ari husnul khotimah. Amin Allahumma. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Al-Fatih. Limanal khatim wa sawqa nasrul haq wal haq wal hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi maqdan adim. Nasalluka ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur wajah-Mu ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur arsy-Mu ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur asma-asma-Mu ya Allah,
Kami mohon dengan keagungan nur samawatil ardi ya Allah. Kami mohon dengan keagungan nur Al-Quran ya Allah. Kami mohon dengan keagungan nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami mohon dengan nurnya para ashabin Nabi, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan seluruh ahli thariqah, ahli thariqah an-nahdhiyah ya Allah. Kami mohon dengan bihaqi jami' ulaka min syarqil ardi ila maghrib bari bahari min ar-ruqaba nujuba al ya Allah. Kami mohon dengan keagungan nurnya para muassis Nahdlatul Ulama ya Allah. Ij'alna ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah wa ahlana wa dzurriyyatana min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atika ajma'in. Waj'alna ya Allah, waj'alna asbabal izzil Islam wal dari sunnah wal jamaah. Wahfadna ahlan wa zurriyatan ya Allah, wa NKRI wa Papua ya Allah min fitnatil kuffar wa zullam wal fusaq wal kufar abadal abidin ya Allah. Ij'al Allah ya Allah ma ya Allah, Allah ma ya Allah, Allah iftah ij'alna ahlan wa zurriyatan ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, warga NU semuanya, keturunannya menjadi keturunan yang saleh salehah, menjadi orang-orang ahli ilmu, ahli khair. Wa la taj'alna wa ihum min jangan jadikan kami dan keturunan kami semua min ahli syarr wa dhari. Waktu lana Allah as-sihhah wal afiyah wassalam wal barakah fid dini wad dunya al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.